Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di KDA Channel. Kali ini kita akan membahas tentang majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau cara beliau apabila berhadapan dengan majelis. Langsung saja. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berdapat ia akan seorang daripada sahabatnya, maka memulai ia akan berjabat tangan akan seorang itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bertemu ia dengan seseorang daripada sahabatnya, maka yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menjabat tangan sahabatnya tersebut. Maka dipanjangkan akan tangannya dengan tangan seorang. Apabila sahabatnya lebih daripada satu, maka ia akan menyalami semuanya. Itulah arti daripada dipanjangkan tangan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat digenggamkan akan tangan seorang itu. Dan juga Rasulullah apabila bersalaman dengan sahabatnya, maka genggamannya itu sangat erat. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiada ia berdiri dan tiada ia duduk selain mengucap zikrullah ta'ala. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam duduk dan di dalam berdirinya selalu ia di dalam zikrullah ta'ala, selalu berzikir akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membanyakkan ia akan zikrullah ta'ala di dalam tiap-tiap kelakuannya. Bahkan apapun yang dikerjakan oleh beliau, maka itu tidak luput daripada zikrullah ta'ala. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiada duduk seorang kepadanya, padahal yaitu sembahyang, melainkan meringankan ia akan sembahyangnya. Dan berhadap ia atas seorang itu, maka bersabda ia. Jadi apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat atau sedang sembahyang, lalu datang seseorang daripada sahabat, maka meringankan ia akan sembahyangnya. Yang tadinya mengerjakan sembahyang sunat juga, jadi tidak dikerjakan. Karena dia menghargai orang yang datang menemuinya. Maka bersabda ia bagi seseorang itu, adakah bagimu hajat? Maka apabila selesai daripada hajat seorang, maka kembali ia kepada mengerjakan sembahyang. Jadi bertanya dulu Rasulullah, adakah bagimu hajat? Apa yang kau inginkan sehingga kau datang kemari? Apabila sahabatnya tersebutlah mengatakan apa hajatnya dan Rasulullah telah menyampaikannya, maka Rasulullah kembali mengerjakan sembahyang. Dan adalah kebanyakan duduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yaitu mendirikan ia akan kedua lututnya. Jadi kebanyakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk itu lututnya dalam posisi berdiri, dan memegang ia akan kedua tangannya itu kepada kedua lututnya seperti ini. Kebanyakan duduknya Rasulullah seperti ini. Seperti kain yang diikatkan daripada belakang kepada lutut, seperti kain yang diikatkan daripada belakang, dari belakang kita kepada lutut. Begitulah tangan Rasulullah memegang kedua lututnya seperti ini contohnya, saudara-saudara. Kebanyakan duduk beliau seperti itu.
Dan tiada diketahui ketentuan di mana tempat duduk daripada duduk segala sahabatnya. Kalau tempat duduk Rasulullah itu tidak diketahui ketentuannya, yakni tiada benar tempat duduknya itu daripada tempat duduk segala tiada beberapa tempat duduk daripada duduk segala sahabatnya. Karena bahwasanya barang mana kehinggaan dengan dia tempat duduk, disitulah ia duduk. Jadi Rasulullah itu tidak memilih-milih tempat duduk, sehingga tidak bisa ditentukan di mana dia tetap duduk sehari-harinya. Karena yang dilakukan Rasulullah, di mana ada tempat yang kosong, disitulah dia duduk. Jadi Rasulullah itu tidak mesti duduk di suatu tempat. Dan tiada lebih-lebih dilihat sekali-kali akan Rasulullah itu meluncurkan kedua kakinya pada antara hadapan sahabatnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiada ia meluruskan atau meluncurkan akan kakinya daripada hadapan segala sahabatnya, hingga jadi picik dengan kedua kakinya, kecuali kalau kakinya mungkin kesemutan. Seperti kita kadang kalau kesemutan, mungkin kita luruskan sebentar, baru kembali lagi ke posisi semula. Jikalau ada tempat yang luas sekira-kira tiada picik di dalamnya, biasanya kalau kita duduk berdesak-desakan itu membuat kaki kita kesemutan. Tetapi kalau kita duduk di tempat yang luas atau tidak bersentuhan dengan orang lain, maka akan sulit kaki kita itu kesemutan. Begitu juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Apabila kakinya kesemutan, maka sesekali ia meluruskan kakinya sebentar lalu dikembalikan lagi kepada posisinya. Dan kebanyakan duduk Rasulullah itu menghadap ia akan kiblat. Kebanyakan. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan ia akan seorang yang masuk atasnya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memuliakan akan seseorang yang masuk kepadanya. Dan terkadang menghamparkan ia akan kainnya bagi seorang tersebut, dan mendudukkan ia akan dia di atas kain yang dihamparkannya itu. Jadi kadang-kadang beliau sendiri yang menghamparkan akan kain bagi si tamu tersebut, dan mempersilahkan dia duduk tamunya itu. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihkan ia akan orang yang masuk kepadanya dengan memberikan ia akan bantalnya. Apabila ada seseorang masuk kepada Rasulullah, maka akan dimuliakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan akan tamunya tersebut akan bantal yang didudukinya. Dan jikalau enggan seseorang itu menerima akan dia, maka sungguh-sungguh memberikan akan dia hingga memperbuat seorang itu akan dia. Apabila tamunya itu malu untuk menerima bantal yang diberikan oleh Rasulullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak akan berhenti untuk memberikannya hingga dia mau. Dan tiada menyangka, tiada mendengar akan dia oleh seorang, melainkan menyangka bahwasanya ialah yang terlebih mulia kepada Rasulullah daripada segala manusia, hingga memberi ia akan tiap-tiap seorang itu duduk kepadanya akan bahagian daripada pihak kemuliaannya. Jadi orang itu tiada mendengar dan tiada menyangka akan seseorang. Tidak bisa diduga siapa yang lebih dimuliakan oleh Rasulullah atau siapa yang kurang dimuliakan oleh Rasulullah. Sama sekali orang tidak bisa membaca itu, karena siapapun yang datang, baik itu kerabatnya, baik itu sahabat dekatnya, baik itu orang yang jauh yang tidak dikenalnya, kelakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah berubah. Dia akan senantiasa melakukan hal itu. Sehingga di sini bisa kita simpulkan, orang tidak bisa melihat siapa orang yang spesial di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau memuliakan semuanya dan memperlakukannya dengan sama, tiada bedanya.
hingga adalah majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pendengarannya dan ceritanya sangat lemah lembut kelakuannya dan kedudukannya, memberi kesukaan bagi segala orang yang duduk kepadanya. Jadi di dalam majelis, apabila beliau memberikan khutbah atau beliau memberikan ceramah, tutur katanya sangat lembut, cara duduknya sangat halus, sehingga orang yang duduk bersamanya merasa sangat senang dan bahagia. Dan adalah majelis yang sertanya yang demikian itu adalah majelis tawaddu, dan adalah tempat berhimpun segala orang yang duduk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaliannya orang yang pemalu. Jadi majelis tempat berhimpun duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tempat perhimpunan orang-orang yang pemalu dan orang-orang yang merendahkan dirinya. Dan tempat segala adab, disitulah tempat segala adab, dan tempat kemuliaan, dan tempat segala sopan, disitulah tempat kesopanan, dan tempat amanah, yakni tempat kepercayaan. Dan terlebih lagi adalah tempat itu adalah tempat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah diturunkan rahmat, kasih dan sayangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala manusia, jikalau ada engkau keras perkataannya dan jahat perangainya, lagi keras hati, niscaya bercerai-cerai mereka itu daripada kelilingmu. Hai segala manusia, apabila keras perkataanmu dan jahat perangaimu dan keras hatimu, niscaya bercerai-cerai daripada kelilingmu. Tidak ada temanmu di dunia ini, atau tidak ada orang yang menyukaimu, atau bahkan tidak ada yang berani hampir kepadamu. Dan sesungguhnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru, yakni memanggil akan sahabatnya dengan kanayah, dengan lemah lembut, dengan katanya, ya Abi Fulan, apabila dia laki-laki, dan ya Umi Fulan, apabila ia perempuan. Begitulah cara Rasulullah memanggil sahabatnya. Dia selalu memanggil dengan cara yang lemah lembut dan menenangkan hati, dan memuliakan ia bagi mereka itu, karena supaya mencenderungkan bagi hati mereka itu kepadanya. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ayah akan seseorang yang tiada baginya kanayah, apabila seseorang itu di dalam hatinya keras dan peranginya jahat, maka Rasulullah akan memasukkan sifat kanayah atau lemah lembut itu ke dalam hati seseorang tersebut. Dan adalah diseru oleh orang dengan barang yang diberikan ayah akan dia oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yakni memberi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kanayah pula akan perempuan. Para perempuan juga diberikan sifat kelemah lembutan, keramah tamahan oleh Rasulullah. Dan bagi anak-anak dan perempuan yang tiada baginya anak, dan memulai baginya itu dengan kanayah. Jadi diajarkan oleh Rasulullah akan mereka bahwa memulai dengan bersifat kanayah, lemah lembut, bertutur kata sopan santun, kelakuan baik, perangai yang indah. Dan adalah ia memberikan ayah itu kepada anak-anak, maka jadi lembut dengan dia hati mereka itu.
Rasulullah itu memberikan anak-anak semuanya dengan sifat kanayah, maka jadi lembutlah hati mereka itu. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih jauh daripada sifat marah daripada segala manusia, dan terlebih syukur dan reda daripada segala mereka itu. Adalah Rasulullah itu terlebih jauh daripada kata-kata marah, dan beliaulah manusia paling bersyukur dan paling reda. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih kasih daripada segala manusia, dengan manusia yang terlebih berbuat kebajikan daripada segala manusia bagi manusia. Jadi yang dikasihi oleh Rasulullah adalah manusia yang berbuat kebajikan daripada manusia bagi manusia, dan memberi manfaat kepada manusia. Dan tiada diangkatkan suaranya di dalam majelisnya, dan tiada keras-keras suaranya. Itu yang disukai oleh Rasulullah, atau itu yang dikasihi oleh Rasulullah. Dan adalah Nabi apabila berdiri daripada kedudukannya, apabila Rasulullah berdiri daripada tempat duduknya, maka mengucap ia akan Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilahu illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itulah yang diucapkan oleh Rasulullah. Maka bersabda ia, mengajarkan akan aku akan dia oleh Sayyidina Jibril alaihis salam. Demikian saudara-saudaraku, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa memberi manfaat bagi kita semua, dan bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita dengan agar anak-anak kita berhati lembut, bertutur kata sopan santun, berkelakuan baik, agar disenangi oleh sesama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.